yang sebentar lagi kita akan melaksanakan siraman Iqmali atau pembelajaran tentang materi Al-Quran. Salawat dan salam tercurahkan dan junjungan kita baginda Rasulullah SAW ini pada keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pesantren Ramadan kita ini, baiklah kita akan sampaikan dulu riwayat beliau, riwayat penceramah kita pada hari ini. Orangnya muda, tapi beliau sudah punya istri. Yang sebenarnya beliau di bulan Ramadan ini mungkin kerja di sini, kemungkinan bisa ke Australia, namun pas beliau tetap masih ada di tempat sehingga beliau bisa mengabulkan hajat kita pada hari ini. Baiklah, nama beliau Ustaz Abdul Ghani SPD SKI. SKI itu sarjana Quran. Ada gampang-gampang, kecuali abang 30 baru ada tentang SKI. Ya, sekolahnya sekolah tinggi ilmu Quran di Rahat Mutai. Ya. Tempat tanggal lahir beliau pada tanggal 15 Mei 1995. Ada hadis sama beliau ini. Alamat Komplek CPS 1 RT 19, mungkin dekat Bapak ini ya, nomor 32 Sungai Malang, Kecamatan Pemuda Tengah, Kabupaten Sumatera. Kalau anak-anak mau mencatat nih, kalau nama beliau nih, nomor beliau tetap untuk belajar mendalami kurang lagi 0812 1234. Mantapnya nomornya sih, 2302. Saya ulang 0812 1234 2302. Demikian riwayat beliau. Untuk itu kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materi yang berkenaan dengan keutamaan belajar dan membaca serta mendalami tentang Al-Quran. Pada waktu mulai sekarang berakhir tanya jawab sampai jam 12 atau kurang sedikit kali jam 12 bisa. Karena ada jawab untuk mengambil kita sedang di sini. Nah, demikian waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustaz mulai, urun hendak berpantun, boleh ada? Pantun yang pertama, pergi ke pantai membawa duren. Ternyata SMA 1 Amuntai memang top dan keren. Pantun yang kedua, naik Ferrari bersama janda. Yang jawab salam Ustaz ini mudah-mudahan nanti masuk surga. Ubur-ubur ikan lele. Jawab salam yang kompak le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hidayatihi ila yaumi liqa'i
rabbil alamin. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Amuntai, yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita hormati guru-guru kita seberataan, bapak-bapak, ibu-ibu, baik ada yang di dalam sini atau ada yang di belakang sana atau ada yang tersandar di mana. Nah, kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, mudah rezekinya, dan banyak duitnya. Tanyareng aminnya kalau duitnya. Juga yang ulun sayangi, ulun banggakan adik-adik sekalian, siswa dan siswi yang ulun doakan mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa menyenangkan hati guru-guru pian, orang yang bisa membanggakan dan menyenangkan hati kedua orang tua pian dari saat ini hingga nanti di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan alhamdulillah, yang mana alhamdulillah sampai pada hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita melihat kepada salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi Muhammad, "Mustila ibnu Adam wa ila janbihi tis'un wa tis'una maniyah." Sesungguhnya ujar Allah, aku menciptakan manusia. Kita ini manusia Allah, diciptakan oleh Allah. Namun ujar Allah, aku ciptakan juga 99 musibah, asbab, kejadian yang bisa mengolah manusia itu setiap hari mati. Jadi setiap hari kita ini ternyata dikelilingi oleh 99 kejadian yang mengolah kita bisa mati. Contoh, artinya mati kada harus tua, artinya mati kada harus garing, kada harus truk, kada harus dirumpak motor truk, kada. Kawan Ustadz 1 bulan yang lalu, kurang lebih umur sama 30 tahunan, anaknya seiko, halus masih. Kalau anak Ustadz 2 udah. Nah, jadi Ustadz ini video halus awak tapi harap mau anak. Jadi kawan Ustadz tadi sehat, kada geli, gagah, awak kenal, mati. Kenapa matinya? Terjepit tali listrik, setrum, mati. Ada juga orang mati bukan ada Ustadz 5 tahun yang lalu matinya deh. Matinya itu apa? Imbah makan pai sagu. Tahu pai sagu ah? Imbah makan pai sagu labah langsung mengaruh
guring lah mati. Ada juga orang mati gara-gara apa? Makan asam kuini mati. Nah, jadi sabarataan bisa mati, dan penyebab kematian mengintai kita sabarataan manusia, baik toha, baik anum, baik gering atau sehat 99 zodiak hari. Jadi bila kita hari ini masih hidup, masih sehat, bisa bernafas, artinya Allah masih menyayangi kita, Allah masih merahmati kita. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan umur dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah, alhamdulillah. Tema ceramah Ustadz hari ini tentang Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana disebut bulan Al-Quran, bulan yang Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kayak apa supaya kita bulan Ramadan ini rajin membaca Al-Quran? Rajin, di sini kan ada tahfiz. Bagaimana kita rajin menghafal Al-Quran di bulan suci Ramadan? Yaitu caranya adalah dengan kita mengetahui, mencari apa faidah, apa manfaat, apa hasil yang kalau kita tuh rajin mengaji ini apa dapatnya pahala hajah, atau ada apa lagi rahasianya kalau kita rajin mengaji. Nah, jadi perlu kita menuntut ilmu. Karena kalau kita tahu, kalau kita ada isi ilmu tentang sesuatu itu, maka semangat menggalinya. Contoh, siapa namanya nih? Yang beliau nih. Nah, ini anggan kamu banget nih. Sebenarnya Novel. Misalnya Novel lah, ada orang mengadahkan, orang tahu. Oh, napa juga tuh di burunganmu tuh ada emas 10 kilo. Tahu itu pada ada emas bujuran situ, lain emas nang lutingnya doh. Kira-kira semangat kadang nabuk, semangat siang malam tabuk sih bang. Hujan panas tabuknya bang, karena tahu ada hasilnya emas di situ. Misal lagi di belakang rumah Babanyu, itu jurang situ banyak tauman, haruan, pupuyo, sapat siang, geno-geno. Kira-kira tuh bubuhan pengunjungan semangat datangan. Kayak apa aja banyaknya nyamuk, tetap semangat mengunjung. Karena tahu hasilnya, karena tahu manfaatnya. Begitu juga kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ketika kita hari ini tahu apa hasilnya ketika mengaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kita jadi semangat di Ramadan ini untuk mengaji. Amin ya rabbal. Apa keuntungan kita kalau kita sering mengaji dan membaca Al-Quran? Yang pertama, Allah akan memberikan kepada kita di dalam hidup kita keajaiban-keajaiban atau kemukjizatan-kemukjizatan. Tahu mukjizat? Kekuatan. Sesuatu yang ajaib terjadi kepada kita ketika kita rajin mengaji. Kita kisahnya berbalik ke zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu salah satu mukjizatnya apa? Tongkat. Yang mana tongkat itu bila dijatuhkan ke laut terbelah. Adalah kira-kira tongkat tuh ini ada lagi. Tongkat tuh dijatuhkan ke batu memancarkan air. Tongkat tuh dilempar jadi ular raksasa. Saking saktinya tongkat mukjizat Nabi Musa. Tapi kira-kira mana harapnya dengan kitab suci Al-Quran? Tetap harap kitab suci Al-Quran. Kenapa? Karena ujar Imam An-Nawawi, mukjizat Nabi yang dahulu itu memang sakti luar biasa. Tapi ketika Nabi Musa sudah meninggal, ketika nabinya sudah mati atau wafat, mukjizatnya itu kadang awal lagi terpakai. Pokoknya umpamanya ada nih abahnya ini di belakang rumah tetamu tongkat, bisa sakung ini tongkat Nabi Musa, ujar. Tes tongkat tuh ditawak, kadang mau jadi ular. Tes tongkat tuh umpamanya bujur jual tongkat Nabi Musa disatukan kalau kada ada pengaruhnya. Karena Nabi Musa sudah meninggal, mukjizat tongkat itu kada ada lagi terjadi sampai sekarang.
Namun Al-Qur'anul Karim, walaupun Nabi Muhammad sudah wafat, keajaiban-keajaiban Al-Qur'an itu sampai wah ini tetap terjadi di mana-mana. Ada kisah, kisah tentang keajaiban Al-Quran. Di tahun 2018, tahun deh, itu dulu kami di Andak KKN. Tahu KKN apa artinya? Konyok-konyok. Kuliah kerja nyata. Nah, jadi kami itu di Andak, di pedalaman, di desa apa namanya dia? Pokoknya ngaran Tempeng. Nah, di Kecamatan Lampiho, tapi di dalam situ tuh bilanya musim kemarau banyu ngaleh, tapi bila musimnya banjir berjalan-jalan nih awal gitu jalan nama betis bajukong kayak jadi danau. Tapi bila musim kemarau ngaleh banyu. Waktu itu tempat kami menginap atau posko banyunya macet, gak mau naik. Jadi kami itu kalau mau mandi hendak kami anak penjara pasca berjalan betis dulu menuju sana langgar diizinkan oleh masyarakat. Jadi mandi di langgar, lain di dalam langgar ya, di WC-nya karena ada situ mesin banyunya, penyedot banyunya. Ternyata setelah kami setengah bulan mandi di situ, mesin penyedot banyunya tuh hilang, dicuntan maling. Padahal sudah berantai, tapi maling itu dasar pintarnya. Dicuntannya itu luar biasa. Kayak apa nih? Kami mandian hilang mesin banyu, malam minggu hilang. Sasiangan minggu tuh ada mandian saya kiko. Sedih lapor ke pembakalannya, lapor ke tuan gurunya. Jadi ujar tuan gurunya malam ini, malam Senin, kita sholat hajat di langgar. Imbas sholat hajat baca yasin kita 3 kali. Baca yang pertama didoakan, baca yang kedua doa pulang, baca yang ketiga doa pulang. Apa yang terjadi? Imbah Isa berikan ke posko, kurang lebih setengah jam berada di posko abut masyarakat. Ada orang melihat penampakan di bawah pohon ganal putih diparaki, ternyata karung isinya mesin penyedot banyu tadi. Entah kenapa maling itu membulikakan, padahal ada data lihat di situ semalam, padahal ada data lihat siang di situ. Dibulikakannya oleh maling, entah hanya kepanasan, apakah ini dapat hidayah, apakah ini takutan, wallahu alam. Yang jelas itu ajaib benar. Hilang tapi malingnya membulikakan. Biasanya kan hilang mesin motor ya, untuk klik ini hilang mesin dia dibulikakan. Oh ya kami mungkin ini berkat keajaiban membaca surah Yasin tadi, atau waktu di antara keajaiban itu keajaiban dunia. Keajaiban akhiratnya apa? Keajaiban akhiratnya luar biasanya. Al-Quran itu kalau kita baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kalau dihitung hurufnya kurang lebih 19 atau 20 huruf. Satu kali membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pahalanya 10 kebaikan. Nah, kita tes ke Al-Quran. Al-Quran itu hanya 1 huruf saja, Misalkan kita membaca Al-Quran, hanya bi-nya belum bis 20 deh. Mi 3 dah. Kalau hitung hurufnya bismillah kurang lebih 19 huruf juga, berarti 190 kebaikan. Kalau salawat tadi hurufnya banyak benar, tapi sekali baca sepanjang itu satu ya, hanya keajaiban Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan rajin membaca satu apa tadi? Keajaiban akan terjadi ke dalam hidup kita karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Yang kedua, apa keuntungan dan apa manfaat faidah ketika kita rajin membaca Al-Quran? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam hidup kita.
Allah akan berikan keberkahan dalam rumah tangga kalau orang kawin. Orang bagawi akan berkah gawian. Orang sekolah rajin mengaji berkah sekolahnya. Karena di dalam hidup ini yang kita cari apa yuk? Berkah. Ada orang berjualan titut ya. Jual apa tuh? Pento. Itu cari apa tuh? Cari harta yang berkah. Ada juga orang berjualan tengongnet ya. Tengongnet. Ada es krim enak gitu loh. Itu cari apa tuh? Cari duit, cari harta yang biar setiap hari sekolah ke sini. Cari apa? Cari ilmu yang orang kawin. Ini orang kawin. Ujar si apa namanya si lelakiannya akhirnya otoh umpamanya biar kalau wahai otoh ikan aku nikahkan lawan si Allah dengan mahar seperangkat alat unjun dibayar tunai. Rupanya si otoh lawan si Allah ini tetamunya pas mau unjun kan sama-sama ketujuh mau unjun, jadi supaya so sweet nih nikahannya kita jujurannya maharnya seperangkat alat unjun. Napa ijar si Utuh tadi? Ulun terima nikahnya si Allah dengan seperangkat mahar alat unjun. Napa ijar urang hadir deh nang datang lama sah. Apalagi doanya barakallahu lakuma. Mudah-mudahan kalian diberkahi Allah. Nah, semuanya tuh mencari dan di mana letak keberkahan yang terbesar itu? Di antaranya adalah di dalam kitab suci ada dalilnya di dalam Al-Qur'an juz ke-17 surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afantum ujar Allah, inilah kitab suci Al-Quran sebagai zikir. Zikir itu artinya bacaan yang bisa dibaca pagi hari, sore hari, siang, malam. Kau membaca Al-Quran mubarakun dan diberikan berkah. Apa aja di rumah, di sekolahan, kalau sering dibacakan Al-Quran maka akan banyak keberkahan. Ada hadis riwayat Imam Ad-Dailami, ujar Nabi Muhammad, tidaklah dibacakan rumah itu dengan Al-Quran juz Ammah, surah Yasin, surah Al-Waqiah dibaca di rumah itu tiap hari, maka 4 tuh anunya keuntungannya bagi rumah. 1, ayyuwassa'alahu fi baitihi, luas rumah itu dirasanya. Padahal rumahnya kamarnya sabutingnya, WC-nya sabutingnya, gabung belum kamar mandi. Halus di rumah, tapi terasa luas. Ujar 6 laki yang bini nih. Kita nih punya rumah halus nih, tapi ulun bahagia hidup lampian. Dunianya asal milik kita berdua. Ujar 6 bini ulun kada apa-apa my darling juga. Ulun mendengarkan setiap malam mengaji pun kada bapak bahagia di rumah ini bagaikan surga bagi ulun. Nah, walaupun kamarnya sabutingannya akan lapang rumah tuh kalau rancak membaca Yang kedua, wayak suruh al khairu fihi, banyak kebaikan di rumah tuh. Jarang bakalahi, jangan bakalahian, jarang emosi-emosian karena Al-Qur'an dibacakan. Kemudian yang ketiga jar Nabi apa? Wa tahduhul malaikah, dan didatangi, dimasuki, didiami oleh malaikat. Dan yang keempat, wa tahjuruh syayatin, dan ditinggalkan, dijauhi oleh para syaitan. Karena rumah kita itulah itu kalau sholat kita 3 hari tinggalkan, itu sudah bisa ada yang masuk orang sebelah, maksudnya syaitan.
Makanya kita tuh bilang anak guring aja nih. Tuh disunatkan apa ditilang tuh di nih apa? Digibah-gibah. Kalau ada ular kah? Kalau ada apa namanya halilipan kah? Lipas, pas guring ada betape nggak becawat umpamanya dimasuki oleh lipas di dalam apa ya Pak? Bingung mencatok, loko catok ular kadung. Itu pun binatang. Gini lu kucing tak berbah. Pas kita masuk ke kamar langsung ada tajun berarti raja muka antara behi. Kurang apa ngarannya ini kurang halus. Padahal seorang apa? Ketindih kurang halus itu. Lalu sehari kayak orang timbul-timbul garingnya seorang jadinya. Nah disunatkan kita mengibah Bismillahirrahmanirrahim. Anak guring bacaan juga. Nah jadi rumah yang kada dibacakan Al-Quran maka akan dimasuki oleh syait. Ada kisah pulang. Kisah harus kita. Kebetulan kami itu mengelola rumah tahfiz. Salah satu rumah tahfiz kami itu rumah kosong asalnya. Rumah kosongnya itu kurang lebih 10 tahun. 10 tahun tidak didiami manusia. Otomatis kalau dibacakan apapun, rumahnya kosong. Ketika kami pertama kali masuk ke rumah itu yang kalau luar buahan, saking angkernya rumah, menjulun ini. Rumah ini cocok diulah gesen tempat pilih hantu. Ngeri rumahnya nih 10 tahunan deh kada didiami. Dan juga memang rumahnya ada kamar yang ada perlu dimasuki. Kamar khusus wallahu alam kamar apa itu. Nah, dan perlu dimasuki. Jadi ketika kami masuk ke situ bersihkan ibah dibersihkan lalu hendak bermalaman. Bermalaman maka kebetulan malam Jumat. Sebelum kami bermalam, kami biasanya sholat hajat tuh maghribnya. Nah, sholat hajat yang lain, sholat hajat. Habis salam sendiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berucap di belakang. Ini lalakian, dulu santri lalakian di belakangnya bibinian di kamar. Ustaz ya, ada yang pingsan di belakang si Ikong. Dulu ini ya pernah menemui sholat hajat, ibadah sembahyang hajat ada yang pingsan. Bibinian pingsan di belakang di kamar. Sekali kami jenguk ke kamar, orangnya berubah, tak koreheng orangnya. Ya kami ini pingsan kah, mempreng kah? Tak koreheng. Lalu dirawat. Oi, Zano, langsungnya dari pingsan berubah langsung bangun berduduk, menjileng. Amuk, berjuang, jangan di sini. Kami ini berarti ini penghuninya kamu ini. Ujar kami ini kita cara baik-baik saja. Kami di sini disuruh orang mengisi pengajian. Jadi pian bisa lagi berpindah. Bila pian tidak berpindah, pian juga sini kepanasan. Jangan ya. Ini jangan tahulah. Ini istanaku sudah. Oh, jadi bila sudah bertahun-tahun kayak itu, ada lagi didatanginya empat singgah. Ulahnya istananya. Jadi hati-hati bila rumah dibacakan Al-Quran, kalau lausan dibaca Al-Quran bisa jadi istana syaitan. Asalnya singgah ya, lalu nyaman di rumah ini orang ada yang mengaji sini kong. Kita jadikan rumah kita. Lalu akhirnya karena apakah kawisi melihat penampakan hendak apa ngarannya nih mengancing jendela, pina ada yang mengawai. Nah hati-hati karena kadang dibacakan akhirnya dirupiah nyar keluar. Nah, tapi tetap ada makhluknya di situ pada jauhnya. Tapi yang kami tetap mengaji juga sini. Salah muai jika mana bagian dari sini silakan. Tapi kami tetap mengaji sampai ini. Nah, jadi itu keajaiban Al-Quran yang kedua apa tadi? Manfaat Al-Quran yang kedua menjadi keberkahan bagi rumah, keberkahan bagi pasangan suami istri, keberkahan bagi kalian yang sekolah. Coba biarlah mulai umbeh nih umpamanya niatakan di hati ulunna malam nih mulai malam ini sampai seterusnya di rumah bila imbah maghrib atau imbah isya duduk di kamar barang 10 menit barang 5 menit mengaji niatakan tiap malam gitu membaca ulun yakin orang tua pian pasti akan bahagia pasti akan senang
bila melihat mengaji kan, umpamanya nih, mamanya Naufal lawan abahnya Naufal duaan jam 9 nonton TV di luar sinetron Ikatan Cinta umpamanya. Lalu berdua laki bini ini berpandiran, oh omanya Naufal, maaf Naufal dia di kamar surangan. Nah, jadi ujar abahnya Naufal apa? Kita cek bang apa bilang anak kita tuh yang sekolah SMA loh di kamar pinaranai. Nah jadi begegamatan, bejujukan berdua laki bini nih mendadang rakan. Sekali sampai pada kamar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud. Oh, sakalanya Naufal murajaah hafalan siang tadi di kamar. Padahal di bawah juz amanya ada HP. Ada bapak yang ngaji loh, ya Wak. Kayak apa mamanya Naufal, abangnya Naufal reaksinya? Masya Allah, ujar napangarannya nih, mamanya Naufal. Untungnya kita bisa anak kayak Naufal nih, punya sekolah pintar di SMA, bulik ngaji ulang. Alhamdulillah. Lalu abahnya bangga nih. Siapa dulu abahnya ya? Kita ulah adiknya Naufal nih. Umpamanya tuh kisahnya bahagia kalau anak di rumah rajin mengaji. Coba anak ada rajin mengaji, anak jadi hantu. Kalau anak jadi hantu berdua bisi anak semuanya. Azan dari Isya di masjid, Allahu Akbar, bagusnya untungnya anak si orang tuh anak si Naufal tuh aja deh ya. Anak kita mana ya? Anak Sidin hilang, berdua anak Sidin jadi hantu. Oh, sekalinya anak Sidin jadi hantu patung itik. Bagaimana di patung itik tuh pacaran padahal pun tarawihan. Atau apa? Saya pun jadi hantu jalan kampus. Jalan kampus ini tuh yang luas tuh. Jalan tol. Orang kada lusan, inya sakalnya baru kuat di jalan tembus menemui jalan tol. Tuh kada bahagia kuitan. Nah jadi pian niatkan dari sekarang ulun hendak rajin mengaji supaya kuitan ulun bahagia. Niatkan mulai sekarang jika sembahyang ulun akan mendoakan mama abah. Niatkan dari sekarang ulun akan berusaha menjadi orang yang membahagiakan mama dan abah. Kita angkat tangan sebentar, kita doakan kedua orang tua. Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wa li walidayya akan menjadi yang ketiga, yang empat uteng, bila empat habis sudah. Yang ketiga, ketika kita rajin mengaji, membaca Al-Quran, syukur-syukur mau menjadi penghafal Al-Quran. Al-Quran itu akan menjadi muknisan. Muknisan itu bahasa kita teman setia, kawan setia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ketika kita ini sudah mati meninggal dunia,
acang mati semuanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semuanya bisa bila mati dikubur itu semuanya surangan. Ujar kubur, ana baitul wahdah, aku adalah rumah kesendirian. Jadi di kubur itu ada nama dua. Bagaimanapun laki cintanya lawan bini, bila bini mati insya Allah ada hakun buat dipocong berdua. Bagaimanapun cinta matinya istri, ulun sayang pian, ulun cinta pian sampai mati. Mati hana laki loh. Kada hakun inya berbuat ke kubur. Surangan. Lalu ujar kubur, nasihat kubur untuk kita semua. Faj'al laka muqlisan, maka bawalah kawan ke kubur. Adalah kawan yang satu tempat masuk ke kubur. Kada. Tapi ujar Rasulullah di dalam hadis itu ada apa? Qiraatul Quran, yaitu bacaan Al-Quran. Kita kisahnya nih kada usah mengisahkan di kubur loh. Kisah hidup di dunia aja lah. Kisah hidup di dunia bila surangan nyaman lah. Sepi, kesepian. Hawaii, ada keluarga kami yang meninggal, sidin meninggal. Padahal sidin umur 50 tahun ke atas sudah. Meninggal bini sidin, belum lagi menyalakan saya kawin teh sidin ulang biasa. Bini sidin ini juga. Kira-kira sidin tuh kawin hendak berpacaran gak lagi kan ya? Hendak bersayangan gak lagi kan ya? Sama pada kailon ini deh. Kira-kira nama baksuan gak lagi berdua yang bersusuapan kan ya? Kira-kira leh gigi tinggal dua ya kan nama kan bakso. Apa ditakuni orang apa ya kawin Hawaii? Bila ada artinya dari sidin itu walaupun tuh ada kawan berpandir. Ibaratnya tuh ujar kai kan. Ujar kai kada apa ya aku nih tapi ini nih daripada aku Hawaii aku biarnya ini setiap hari kuciak kan jauh kai karena aku nih kada mendengar di situ tulian. Jadi ini kuciak tiap hari. Bahagia aku mendengar ini kuciak. Ujar ini juga aku bahagia juga kawin dengan kai walaupun kainya bongkok udah kada puas kada kai nih. Bentuk-bentuk setiap malam. Tapi aku mendengar kai bentuk tuh tangan, artinya masih hidup lagi. Bila ada kawan lalu tenang. Lalunya apa yang mengawani manusia ketika dia mati? Di antaranya yang mengawani menerangi kubur adalah Al-Qur'anul Karim. Rasulullah pernah menceritakan, Nabi Muhammad pernah berkisah. Ujar Nabi, ada dulu orang yang mati meninggal dunia. Imbah mati dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Lalu datang malaikat nih. Malaikat datang. Dua orang, siapa ngarannya? Munkar dan Nakir. Lalu kedua ini ucap, wahai seorang laki-laki, kami akan bertanya kepada engkau dengan pertanyaan. Tapi bila kada tahu jawabannya, dipukul dengan gada yang sangat besar dari api neraka. Kita dicatuk pakai ini mistar aja kayak dicambuk pakai cambuknya sakit, apalagi dari api neraka. Lalu ketika malaikat hendak mulai pertanyaan apa, datang seseorang yang bercahaya dan melarang malaikat ini jangan ikam apa-apai nih almarhum ini. Aku yang menolongnya, aku yang membela dia. Ujar malaikat, tidak ada sesuatu dan siapapun yang bisa menolong orang mati ini kecuali harus berizin dengan Allah. Lalu sosok yang bercahaya ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah satu surah yang sering waktu orang tuh masih hidup membaca aku tiap malam. Tidak ada malam yang berlalu kecuali pasti membaca aku tiap hari. Ujar surah tadi yang bercahaya tadi. Maka hari ini wahai Allah, aku minta izin kepada engkau untuk memberikan syafaat pertolongan
kepada orang nang mati. Aku hendak mengawalinya sampai kiamat datang. Ujar Allah Subhanahu wa taala, silahkan karena engkau adalah kalamku yang suci. Lalu bulik sosok cahaya tadi. Wahai malaikat, aku sudah berizin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat dan menjadi teman bagi orang nang mati ini. Nah, kalau kayak itu ujar malaikat, kalau engkau sudah berizin dengan Allah, maka kami kada menganya, kami kada menyiksa, silahkan engkau menjadi teman bagi orang yang mati. Kenapa surah yang itu? Ada hadisnya. Inna minal Qur'ani salasuna ayat syafa'at li rajulin hatta ghufiralah. Sesungguhnya ujar Nabi, surah yang dibacanya tadi apa nah? Sesungguhnya di antara Al-Quran yang 114 surah, 30 juz, ada ribuan ayat, ada satu surah ujar Nabi Muhammad, jumlah surahnya itu sauteng surah itu 30 ayat ya, 30 ayat saja, kurang lebih satu lembar 5 baris, kurang lebih surahnya itu. Surahnya itu bila dibaca istiqamah di malam hari, maka dia akan memberikan pertolongan, maka dia akan menjadi asbab orang yang mati itu diampuni Tuhan. Ala wahiyya al-mulk tabarakalladzi biyadihil. Nah, jadi ini ternyata waktu hidup rancak membaca al-mulk sehingga diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan seperti itu. 3. Terakhir, sabuting lagi. Kenapa kita disuruh Rasulullah rancak-rancak membaca Al-Quran? Untungnya gesan siapa? Bukan gesan Nabi namanya, gesan kita untungnya. Yang keempat, Al-Quran akan menjadi syafaat kita, penolong kita di hari kiamat. Ujar Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, disuruh membaca, karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat kepada orang yang ketujuh membacanya. Jadi orang yang dapat syafaat Al-Quran itu kada harus habis 30 juz bang, kada harus berisi pondok pesantren bang, pak gue membaca ya, istiqomah membaca itu dapat sudah syafaat Al-Quran. Mudah-mudahan pian-pian di sini sebenarnya rajin membaca Al-Quran. Ulun juga mudah-mudahan istiqomah mengajar dan membaca Al-Quran juga, supaya dapat syafaat Al-Quran. Karena kita semua ini butuh syafaat, perlu pertolongan. Hidup di dunia aja, hidup di dunia ini kalau kadang yang menolong saat kita sulit itu malih. Contoh, misal Novel pulang, Novel bisa di motor, malam-malam Novel bisa di motor listrik, tuh di jalan tol lah. Maka Suji rumah orang sana kada ada lagi, rumah di sebelumnya sudah jauh. Tiba-tiba sepeda motornya mogok, ada mau dihidupi, ada mau diisi bensin ya naik listrik. Pokoknya mogok bang, maka kada, maksudnya tuh sepeda motornya kan menghidup jauh rumah orang sana kada ada lagi, pasti khawatir dah, khawatir. Maka ini ada berita ngejar, gara-gara Albion boleh begal lah, bersemurai ya. Nah, pasti takutan, panik yo. Jadi pas mau susurangan di tengah sunyi ada orang, lalu tak dikenal, kenal, samar, lalu meninggalin nopalnya, maka bawa karung. Ngapain kamu toh sini toh? Iya mana ya nih? Aku kamu bukan. Aku ini sebenarnya ada wadah kawan di sana Sungai Tua, tapi ini kalau bukan sini. Pian paman hendak apa garang berdua. Ujar paman, kami ini hendak mencari kepala manusia. Mau aja begal. Tuh pasti takutan. Beda nama nolong ya pak. Game deh. Mungkin dia menolong game deh itu pasti dia pakai bulu. Timbul umpamanya kisahnya. Lalu tantara berdua, wah tahu tantara apa? Lalu berdua bertrail, melihat orang bersamurai itu,
langsung diselamatkannya, ditolongnya. Kira-kira senang kan ya? Senang itu hanya hidup di dunia. Apalagi ketika imbah mati, apalagi ketika hari kiamat, apalagi ketika menghadap neraka. Tapi kalau orang tua rajin baca Al-Quran, Al-Quran akan menolong. Bahkan Al-Quran itu saking hebatnya Al-Quran, saking hebatnya Al-Quran. Al-Quran itu bisa menolong orang. Sebelum orang tuh masuk neraka, kawai mencegah masuk neraka. Beda dengan kayak syafaat misalkan ulama. Muridnya nih, misalkan murid sidin nih wakal, buntat, humam, pas masuk neraka, lalu ada gurunya, murid kota nang dengerin di kelas tuh, lalu ditolong, itu tak masuk deh. Kalau Al-Quran ini ada, orang ini pacang masuk neraka, kada dia, kada masuk neraka, jangan masuk neraka. Artinya orang belum masuk neraka sudah dicegahnya, itu kehebatan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita bisa seberataan imbah ini rajin membaca Al-Quran, meningkatkan kita rajin membaca Al-Quran di rumah kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ulun ada isi pertanyaan. Ulun belum pernah tanya. Lakian saya bisa maju, siapa yang mau maju? Apa lah? Apa? Bisa? Boleh, siapa yang maju saya lakian. Ya, siapa yang mau maju silakan. Ya, bismillah, bismillah. Siapa tahu hadiahnya umroh. Siapa tahu. Ayo, siapa yang mau maju Saikom. Ya, Naufal. Coba pian berdiri dulu. Tolong duduk, jadi ulang. Nah, kemudian pian pandang ke belakang sana. Pandang ke belakang lo. Itu yang di belakang sana tuh manusia lo. Nah, pandang di ginian yang bertean tuh. Nah, kira-kira bisa komen membedakan antara bunga sama kada. Nah, umpamanya nih di pertanyaannya kayak ini. Umpamanya salah satu daripada dia dari yang bungas di belakang tuh, ada yang jadi pacang jadi istri dia. Kainah umpamanya. Tapi nya kada hakun mengaji Quran, kada hakun sembahyang, hakun lah. Hakun lah yang nerima. Jawab pakai mic. Orangnya bungas, sugih, pintar, pokoknya tangannya mah gelang emas, gigi emas. Tapi orangnya tadi bisa mengaji, kada mau sembahyang, hakun kan ada. Insya Allah hakun. Cuma ya, dia aku belum bimbing baca Al-Quran. Jika aku belum bimbing baca Al-Quran. Jadi jangan lupa mengajar. Asalnya hakun belajar lawan Naufal baca Al-Quran. Kada bapak sebelum guring salaman dulu mengajar Naufal. Hanya ku ingat ya. Coba Naufal bacakan bang surah Al-Fil. Kalau bisa oke. Allah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Naufal mendapatkan jodoh nantinya yang pintar, yang soleh, yang sugih, yang lunas, dan pintar mengaji. Amin. Duduk. Ya, terima kasih. Coba begini yang tampil Saikom.
situ aja di Binian ada kan di Binian satu orang yang bisa menjawab pertanyaan. Ya. Ya, Bismillah. Woi, coba main ini kau paling mana? Siti, ya, Siti, ada pertanyaan. Ada Siti latihan Bungas, Sugi, motor ini NMAX, hendak lawan ikan, tapi orangnya mengaji nggak bisa. Bungas tuh Bungas kayak artis Korea, tapi nggak bisa mengaji. Orangnya pendustaan. Orangnya tapi Bungas lagi. Kenapa jadi kayak gitu? Bungas tuh paling ada mana dulu? Oh iya. Oke bang. Itu kan menentu juga. Masa sama adanya. Yang penting akhlaknya berarti lah. Jadi laki yang mengatakan di dunia tuh mencari laki-laki yang akhlaknya baik. Biar Bungas, tapi orangnya panyarika, tangan tukang, umpamanya orangnya pendustaan. Ada baik ada. Jadi mencari akhlak yang baik. Orangnya Bungas, pintar, akhlaknya baik, sudah luar biasa. Pasti kan dunia tuh langsung gas gratis jujuran ada apa di dunia. Pertanyaannya baca akan surah Al-Baqarah atau jangan surah Yasin ya bacakan surah Duha ya Muhammad. Nah, hafal dulu yang hafal apa yang hafal aja yang hafal surah apa? Surah Al-Ma'un apalah? Fatihah itu kan Al-Fatihah. Surah Al-Baqarah. Al-Lahab. Tabat. Apalah? Mereka makan dulu. Baca surah Nas supaya mengusir hantu-hantu ya. Baca surah Nas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Ya, kita beri hadiah. Silakan mau nih namanya beri dulu. Nah, salah mana kak? 1, 2, 3. 1, 2, 3.
saja yang dapat Ustadz sampaikan. Kalau ada salah, hilaf, mohon maaf. Kalau ada yang kurang pas, mohon maaf. Minta halal, minta ridha. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita setelah ini rajin membaca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran, dan di hari kiamat digolongkan jadi orang-orang ahli Al-Quran. Amin ya rabbal. Akhirul kalam wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian atas penyampaian atau ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Ghani Miski berkenaan dengan bagaimana kita mengamalkan Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya, sehingga kita termasuk orang yang benar-benar mencintai Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mulai sekarang sudah gemar membaca Al-Quran. Nah, ini yang mungkin ada sisi tanya jawab berkenaan dengan materi yang sangat Ustaz tadi. Semoga kita lebih paham dan lebih mencintai tentang Al-Quran. Silakan anak kami atau santri perempuan atau ibu boleh bertanya mulai waktu sekarang. Silakan. Ya, silakan dulu Anda Bapak Saudari bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lupa sobri dari kelas 11 IPA ingin bertanya, Ustaz, maksiat seperti apa yang paling cepat menghilangkan pahala membaca Al-Quran? Saat kita ini membaca Al-Quran pada bulan puasa, satu hari itu awal 10 juz. Berarti kita melakukan suatu maksiat yang paling cepat menghilangkan berpaman maupun pahala puasa kita. Maksiat seperti apa itu? Mohon dijawab Ustaz, terima kasih. Maksiat seperti apa yang paling cepat menghilangkan pahala maupun keutamaan membaca Al-Quran? Jadi pertanyaan dari Naufal tadi, maksiat atau dosa-dosa apa saja yang bisa menghilangkan pahala-pahala ibadah, di antaranya membaca Al-Quran itu bisa hilang pahalanya kalau apa? Kalau dihitung banyak, tapi Ustaz dari Anwaja 3 aja gitu. Satu, yang bisa menghilangkan pahala Al-Quran itu membacanya ketika kita gibah. Jadi di hari kiamat itu ada hadis, ada riwayatnya. Di hari kiamat itu ada orang yang disuruh Tuhan membuka catatan amal. Jar Tuhan baca. Lalu kita takjub, faro'a amalan lam ya'malhu. Dia melihat di catatan amalnya banyak pahala yang padahal ini waktu itu dari disuruh gawi 100 kali khatam Quran, padahal artinya rajin di dunia jarang rajin. Ternyata yang menggibahnya adalah habis Al-Quran. Oh, ternyata di catatan amalku dia malam tahajud, padahal aku jarang tahajud. Ternyata tukang gibahnya ahli tahajud, gibah tahajud, menggibah orang. Lalu ujarnya tadi apa? Nih pahala siapa ini? Lalu ujar malaikat menyampaikan, bima ghtabakan nasu wa anta la tashkuru. Itu sebab atau pahala dari orang yang menggibai kamu sedangkan kamu tidak tahu. Satu. Kemudian yang bisa menghilangkan pahala amal ibadah, di antaranya pahala Al-Quran bisa hilang, adalah sifat hasad. Innal hasada ta'kulul apa namanya? Al hasadu ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Sesungguhnya sifat dengki
Dengki nang kada baik itu naon orang muka seorang sedih tah jadi kerja sepeda motor anyar paling nyentuh ulahan manggeduh makhluk halus. Nah kayak model ngejujur mereka, maka pahalanya akan hilang sebagaimana api membakar kayu rumah. Contoh rumah itu orang mengumpulkan kayunya lawas mulai manukangi setengah tahun hanya jadi. Kalau kebakaran kada sehari paling sejam habis. Seperti itulah akan membakar amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita membaca Al-Quran itu sombong, ria, maka pahala dari kita membaca apapun, membaca apa namanya Al-Quran maupun sembahyang itu hilang pahalanya. Namun ujar ulama, kalau kita tahu setelah itu tahu dan pada itu ada baik, lalu kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala. Jadi kita ngarang manusia pasti ada sifat kadang-kadang bisa nangkat bagus kita bertaubat. Nah, mudah-mudahan Allah tetap memberikan pahalanya kepada kita nanti di hari kiamat. Nah, itu mungkin jawaban Ustaz. Ada lagi? Ya, silakan, ada lagi yang lain. Santri Putra, santriwati mana? Ya, silakan angkat tangan untuk bertanya. Ya, silakan santriwati perempuan sekalian. Ya, silakan Siti. Siti maju sedikit ke sini, ke depan sini ya, kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan itu bagaimana kita menjaga hati kita tuh kayak dari ria atau sombong ketika kita membaca Al-Quran. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari seperti Siti, bagaimana kita menjaga hati supaya apapun yang kita lakukan, kebaikan, mau bersedekah kah, mau sembahyang tarawih kah, mau membaca Al-Quran kah, supaya kada kita riya. Obat hati itu sebenarnya banyak. Di antaranya adalah kita menuntut ilmu, mencari tahu apa bahayanya kita sombong, apa bahayanya dampaknya kalau kita riya, apa bahayanya kalau kita hanya mengharapkan apa yang kita gawi ini hanya pujian manusia, hanya sanjungan manusia, atau hanya duitnya manusia. Contoh, hari ini ulun membaca Quran umpamanya sombong, minta dipuji, lalu puji orang hari ini, esok belum tentu, sebulan akan datang belum tentu. Jadi pujian manusia itu kalau diharap rugi, karena manusia itu sedikitnya melihat kita ada cacatnya lagi, apa nih dia mau puji lagi. Wah, yang kita dia pintar mengaji wara ya, tapi umpamanya orangnya kauler, nah mengaji bisa ya, gawi bisa umpamanya atau apa ya. Nah jadi kalau kita mengharap pujian manusia, mungkin satu maknya memuji. Kayak Nabi ini sudah tahu kekurangan kita, habis kita dijelek-jelekannya. Mengharap duit dari manusia, mungkin hanya hari ini dapat duit, besok ada lagi duit juga. Jadi yang kita harapkan itu adalah pahala di sisi Allah, karena pahala itu kekal abadi di hari kiamat. Nah jadi harus kita tahu dampak buruknya. Dan kemudian membaca Al-Quran itu pun juga adalah obat hati. Bagaimana Quran itu mengobati hati kita? Jadi caranya nih supaya Quran itu jadi obat, apa caranya? Dituliskah? Habis itu dibuat ke dalam baju